Pada sebuah kesempatan baik, channel Hersubeno Point mendapat sebuah narasumber yang sangat berharga dalam perkara ijazah palsu UGM Joko Widodo. Narasumber tersebut adalah Dr. Surya Suryadi, seorang dosen asal Pariaman, Sumatera Barat, yang saat ini menjadi salah satu bagian tim pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Dalam wawancaranya secara visual dengan Hersubeno Arif, Dr. Suryadi memberikan banyak data yang sangat berharga tentang sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Data-data tersebut diambil berdasarkan referensi yang ada di perpustakaan Leiden University, tempat di mana dia menjadi salah satu dosen pengajar saat ini. Menurut Dr. Suryadi, penafsiran terhadap kasus ijazah Joko Widodo tidak lagi berdasar pada logika berpikir yang sistematis dan benar, namun sudah mengarah kepada penafsiran yang hanya suka-suka tanpa logika. Dr. Suryadi memberikan garis bawah bahwa berdasarkan semua referensi yang terdapat di perpustakaan Universitas Leiden Belanda di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tidak pernah ada jurusan teknologi kayu seperti yang diklaim oleh Joko Widodo saat dia mengaku berkuliah di fakultas tersebut. Tidak perlu berpanjang lebar. Marilah kita simak bersama wawancara berharga antara Hersubeno Arif dengan Dr. Suryadi yang disajikan dalam acara Hersubeno Point ini. Ini saya terkejut loh, kok data-data di Leiden University lebih lengkap ya dibandingkan bahkan jangan-jangan lebih lengkap dari UGM sendiri gitu. Iya, memang kelebihan Leiden barangkali di situ, Mas Her. Ya. Karena kita memiliki perpustakaan yang luar biasa. Kalau koleksi Indonesia dan dunia Melayu mungkin kalau di rentang itu lebih dari 10 kilometer. 10 kilometer ya. Jadi dari Cengkareng ke mana itu ya? 10 km ya, sampai jalan tol lah itu, di mana Cengkareng. Iya. Oke. Iya. Dan soal Pak Jokowi ini juga banyak ya. Anda punya data soal itu tadi ya. Termasuk Pak Kasmujo ya. Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen. Anda punya semua itu ya? Iya, saya menelusuri dan semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu tergugah juga dengan apa yang terjadi di tanah air begitu. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, tetapi toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan saya merasa ini juga semacam tugas saya juga memberi saran atau menambahkan informasi terserah. Mau diapakan nanti di tanah air begitu. Ya, curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya. Dan Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu ngumpet-ngumpet kayak Pak Lismon gitu ya, ke UGM nggak perlu kayak gitu ya. Tidak, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya, seputar kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk acara kita ini. Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan sharing informasi lah begitu mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan dalam pandang saya bagaimana gitu. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, dipertanyakanlah begitu. Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai seorang yang belajar ya, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya diberi pengetahuan, tempat saya dibesarkan secara intelektual, dalam konteks ini tentu UGM, untuk melibatkannya begitu. Jadi saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, alumni maksud saya, itu saya malu ya. Saya perlihatkan saja ijazah saya. Jadi ini sebenarnya satu ini dalam pandangan saya ya. Dan tadi kan juga nyinggung bahwa ijazahnya
Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu kan? Ya, dipajang ya begitu ya. Jadi alangkah apa namanya dari segi kemanusiaan tidak baiknya kita sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur oleh sebuah universitas yang memberikan kita bekal intelektual, terus kita libatkan sehingga dia mengalami problem seperti sekarang ya. Betul. Nah, itu pertama ya. Nah, itu pandangan saya ya. Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang begitu kan? Saya dengar begitu ya. Atau persisnya bagaimana? Enggak, sebenarnya Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat muncul, itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Jokowi sendiri, ya Pak Jokowi nyimpan, beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan pengakuan Pak Jokowi. Iya. Itu. Iya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dari yang lain begitu ya, barangkali. Ya. Saya kira itu hilang karena kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia karena dikirim lewat pos sehingga tidak sampai begitu. Nah, kami akhirnya menerbitkan satu penjelasan dan mengganti, tapi bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya kan, itu nomor registernya sudah ada kan ya. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak akan hilang kan, karena beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Jogja kan, menghadiri kan, jadi langsung diberikan waktu itu kalau benar ke tangannya gitu. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri. Itu bukan urusan UGM tuh kalau hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Nah, ya begitu. Nah, yang berikutnya ada soal Insinyur Kasmujo yang mengaku sebagai pembimbing skripsi Pak Jokowi ini. Mungkin ada slide yang saya kirimkan, barangkali itu bisa ini ya. Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan bisa dirubah lagi begitu kan. Pak Jokowi yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya dalam sebuah reuni. Begitu ya. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu sudah menjadi dosen tetap di di Fakultas Kehutanan UGM ya. Pada tahun 1976 ya. Dan itu dalam slide yang saya berikan. Ini bisa kita lihat ya, bisa lihat. Ini pangkatnya apa titelnya masih BSc ya di sini ya. Iya, BSc ya. Tampaknya pada masa itu di Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu, sehingga BSc, kebanyakan BSc, tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Nah, Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Nah, betul. Ini menurut saya ini perlu dipertanyakan mengapa Pak Kasmujo itu terkesan berubah-ubah begitu loh. Jadi jelas sekali bahwa Pak Kasmujo waktu itu sudah diangkat sebagai dosen ya. Ini ada di sini kelihatan ada beberapa temannya ya, yang satu angkatan. Iya, ada beberapa temannya begitu. Nah, jadi pernyataan bahwa beliau itu asisten itu saya menjadi bertanya karena data ini saya bicara dengan data tertulis ya. Dari mana ini? Anda dapat data ini dari mana? Ini dari buku yang ditulis oleh salah seorang mantan dekan, yaitu Sabarnudin dalam buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Bangsa. Jadi itu jelas sekali di sana ya. Nah, jadi mungkin masih banyak hal yang perlu diketahui di Pak Kasmujo ini barangkali Pak Kasmujo bisa berterus terang barangkali apa yang terjadi, tapi jelas bahwa dalam buku ini Pak Kasmujo sudah BSc, sudah diterima menjadi dosen pada 1976. Saya mengira beliau mendapatkan gelar insinyur mungkin sekolah lagi ya. Sekolah lagi sama jadi dosen sama jadi dosen gitu. Ya, jadi begitu. Nah, itu soal Pak Kasmujo.
Uh, dan soal berikutnya adalah mengenai apa namanya soal jurusan teknologi kayu ini ya. Saya menulis itu di satu apa yang saya lihat dikutip oleh banyak media dan ini menarik sekali karena di dalam buku Panduan Akademik 2023 Program Sarjana Program Studi Kehutanan UGM itu dijelaskan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang tidak ada jurusan teknologi kayu gitu. Ya, ya. Jadi ada beberapa jurusan yang apa namanya sudah ada pada waktu itu ya. Jadi misalnya disebut bagian waktu itu konservasi sumber daya hutan, kemudian bagian ekonomi perusahaan hutan, bagian manajemen hutan ya, dan bagian budidaya hutan ya. Nah, kemudian itu dikembangkan menjadi bagian silvikultur namanya ya. Silvikultur. Jadi iya ya. Jadi saya sudah menelusuri berbagai sumber di sini dan jelas bahwa apa yang disebut oleh Pak Jokowi dalam reuni itu jurusan teknologi kayu itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Saya dalam logika kita kan, Mas Her, kalau seorang kuliah di sana barangkali dia tahu sekali jurusan itu kan. Iya. Tak mungkin lupa lah ya. Tak mungkin lupa ya. Saya sendiri misalnya dalam lulusan sastra daerah program studi Minangkabau ya, bahasa dan sastra Minangkabau tahun 1991 di UNAN misalnya ya. Ya, itu jelas sekali ya. Jadi ini kan menjadi polemik apakah jurusan ini ada atau tidak. Tapi saya sekali lagi ini bersumber dari data tertulis ya. Saya telusuri banyak buku mengenai sejarah UGM di sini yang tersimpan di Leiden, itu tidak ada jurusan itu. Oke. Oke, dan jadi ini dari pernyataan Pak Jokowi waktu reuni itu ada dua sebenarnya yang tertimbul ke pertanyaan soal Pak Kasmujo yang disebut sebagai pembimbing skripsinya, begitu kan ya? Terus tapi kemudian Pak Kasmujo membantahnya. Tapi kalau temuan Anda memang di sini, pada saat itu dia sudah jadi dosen tetap, tapi gelarnya masih BSc memang ya Pak Kasmujo. Iya, masih BSc. Ya. Yang kedua teknologi kayu yang memang tidak ada gitu ya. Oke. Iya. Ya, jadi logikanya kalau Pak Kasmujo sekolah lagi, berarti tahun 85 ya masuk akal dia sudah insinyur begitu, masuk akal ya. Walaupun perlu bukti bahwa beliau sekolah lagi kan, dan itu belum saya temukan ya. Oke. Ya, itu belum saya temukan ya. Oke, itu berikutnya. Oke, yang lain apa ini penelusurannya? Ini cukup banyak kan Anda punya data-data ini? Yang lain itu soal adanya pernyataan dari beberapa orang, dan terakhir saya lihat seorang teman yang mengaku sebagai teman kuliah Pak Jokowi bahwa pada masa mereka kuliah tahun 80 itu tidak ada jurusan. Jadi siapa tuh namanya? Saya lupa, itu di slide ada. Dan dikatakan bahwa penjurusan itu sesuai minat gitu kan, begitu dia katakan. Ya, jadi kalau sudah ada minat, terus baru disebutkan jurusannya. Saya kira itu. Saya menelusuri di Leiden itu misalnya dalam buku wisuda sarjana UGM 1977 itu di slide itu dapat dilihat bahwa pada masa itu lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu disebutkan jurusannya. Iya. Tahun 77 ya sudah seperti itu ya. Iya. Jadi antara lain itu jurusan jurusan ekonomi perusahaan hutan, kemudian jurusan pembinaan hutan, dan kemudian jurusan teknologi hutan ya. Jadi 3 jurusannya pada tahun 1997 ya, jurusan teknologi hutan, jurusan ekonomi perusahaan hutan, dan jurusan pembinaan hutan ya. Kemudian silvikultur itu kemudian kan ditambahkan itu. Jadi
logikanya tahun 1977 aja sudah disebutkan lulusannya itu dalam buku itu jurusan. Masa tahun 80 tidak ada. Itu kan terbalik logikanya kan? Ya. Jadi pasti sudah ada jurusan pada materi. Tapi jurusan teknologi kayu tidak disebutkan begitu. Ya. Nah, itu yang saya temukan Mas Her dari buku tadi, buku Wisuda UGM 1977 ya. Ya. Itu jelas sekali. Di luar itu data-data yang Anda temukan kan banyak juga, termasuk apa ya, soal dekan dan sebagainya kemarin menimbulkan kontroversi dan sebagainya, itu juga cukup ramai loh ya. Gitu. Selain itu apa lagi misalnya? Apa di luar? Nah, ini soal dekan itu menarik sekali juga. Saya akan mengelaborasi sedikit. Jadi terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini kan mengaitkan dua dekan kan, yaitu Bapak Ahmad Sumitro dan Bapak Sunardi Prawiro Hatmojo. Nah ini menarik, mungkin diletakkan slide-nya di situ. Yang saya temukan adalah bahwa ternyata ada tiga sumber yang saya telusuri. Sebenarnya bisa dikategorikan ketiga sumber itu. Yang pertama itu buku Pak Sumitro sendiri. Itu di slide bisa kita lihat kan. Dan yang kedua itu buku Pak Sabarudin tadi, yaitu Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Nah, dan ketiga adalah website dari UGM sendiri yang bisa diakses secara online. Nah, dalam buku Pak Sumitro itu jelas sekali di sampul belakang. Saya lihat kemarin saya turunkan tulisan itu di Sumber 1.com, tapi sudah diambil dikutip oleh media-media lain. Iya, media lain. Itu dikatakan beliau menjabat 4 periode. Periode pertama 1978 sampai 1980. Periode kedua 1980 sampai 1983. Dan periode ketiga 1983 sampai 1986. Dan periode terakhir 1989 sampai 1994. Jadi mengikut sampul belakang, keterangan sampul belakang buku Pak Sumitro sendiri, beliau menjadi dekan periode ketiga saat Pak Jokowi lulus sarjananya begitu. Pak Jokowi mengklaim dia lulus sarjana begitu. Nah, sementara dalam buku Sabarudin itu dicatat lain periode Pak Ahmad Sumitro ini. Periode pertama itu 1978 sampai 1979. Kemudian periode kedua 1980 sampai 1981. Periode ketiga 1988 sampai 1991. Periode keempat 1991 sampai 1994. Jadi berarti menurut catatan Sabarudin ini, ketika Pak Jokowi lulus memang bukan Pak Sumitro yang dekan. Nah, sementara buku yang sama mencatat Pak siapa ini? Sunardi menjadi dekan pada periode pertama 1982 sampai 1984. Periode kedua 1984 sampai 1985. Periode ketiga 1985 sampai 1988. Beliau 3 periode. Nah, dengan catatan ini, kalau betul berarti ketika Pak Jokowi mengklaim beliau lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, yang menjadi dekan adalah Pak Sunardi. Gitu. Jadi sesuai dengan lembaran yang beredar itu. Nah, tapi menariknya website UGM yang bisa diakses itu mengatakan, dan itu dinyatakan dalam sebuah ralat begitu. Saya tidak tahu kapan ini diralat gitu, tapi orang yang ahli teknologi mungkin akan tahu gitu. Jadi dikatakan bahwa dalam karirnya
eh, Pak Sumitro menjabat 4 periode memang ya. Sama Tapi 4 periode. tapi berbeda dari keterangan pada sampul belakang Pak Sumitro, buku Pak Sumitro sendiri tadi, yaitu 1978 sampai 1979 itu periode pertama. Periode kedua 1980 sampai 1981. Periode berikutnya 1988 sampai 1991. Dan periode terakhir 1991 sampai 1994 ya. Jadi kalau kita lihat itu sama dengan yang dicatat oleh Sabarnudin ya. Ya. Jadi kalau dibuat rajah seperti yang dilihat dalam slide itu, Mas Her, ada overlap gitu penjelasan kan antara Pak Sumitro sendiri dalam bukunya dengan dua sumber pertama tadi gitu. Nah, ini lepas dari masalah ijazah Pak Jokowi, ini juga menunjukkan penulisan buku yang kurang jelimet menurut saya. Yang pada kurang teliti ya dalam soal kurang teliti, kurang teliti. Bagaimana bisa mungkin itu orang kehutanan sendiri berbeda ya? Tapi kalau saya sebagai dari segi logika, sebuah buku, sampul buku belakang itu dibaca oleh penulisnya sebelum diterbitkan. Betul. Jadi Pak Sumitro itu tidak mungkin atau kecil kemungkinan Pak Sumitro salah menuliskan periode jabatannya di sampul belakang bukunya sendiri begitu. Bagaimana menurut masyarakat? Nah, yang menarik ya, lebih yang menarik. Setelah sedikit, ada dua hal untuk Pak Sumitro itu. Kalau yang berarti temuan Anda ini melengkapi sebelumnya, karena sebelumnya juga kok di dalam lembar pengesahannya Pak Jokowi ditulisnya Pak Ahmad Sumitro itu SOE. Padahal nama di buku itu kan juga Sumitro kan. Nah, itu kan berarti ini yang kedua lagi kontroversinya menurut saya gitu. Iya, betul, ya. Jadi dalam buku Sabarnudin ini nama Pak Sumitro ditulis salah. Salah. Sumitro, Sumitro, Itu kan bisa dilihat di slide tadi gitu. Jadi menurut saya ini kalau sampai untuk penelusuran lebih jauh ini dalam rangka menjelaskan konflik ijazah Pak Jokowi ini perlu penelusuran lebih lengkap dan lebih jauh lagi. Maksud saya saya kira famili dari kedua dekan ini masih ada atau teman sahabat-sahabatnya. Putrinya masih ada? Putrinya masih ada. Putrinya Pak Sumitro. Iya. Jadi bisa minta diklarifikasi kapan persisnya, mana yang benar begitu. Nah, saya hanya sampai pada itu, Mas Her, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau menurut logika kita rasional, ini saya lihat polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah sampai kepada penafsiran mana suka saja ini, nggak ada basis tulisan arsip apapun ya. Semua bertengkar di internet, arbitrer ya, mana suka, penafsiran mana suka gitu. Tapi kalau saya itu berpijak dari data data tertulis tadi Jadi silakan. Nah, itu yang saya temukan soal periode jabatan kedua dekan Fakultas Kehutanan UGM yang langsung atau tidak terkait tersangkut dengan polemik ini Nah, kemudian yang terakhir ini soal istilah skripsi atau tesis. Saya lihat itu Roy Suryo itu menyatakan itu sama Rismond Rismond Nah, sisa dari slide itu difokuskan kepada itu Mas Her Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide itu, sebenarnya berdasarkan penulisan saya dari berpuluh-puluh buku mengenai UGM di sini saya dapat meyakinkan khalayak bahwa untuk sarjana itu UGM itu memakai istilah skripsi. Itu bisa di slide itu saya perlihatkan kan. Misalnya dalam buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 yang biru itu
tahun 1982. Jadi berarti itu kalau betul 2-3 tahun ya sebelum Pak Jokowi Jokowi lulus. lulus, itu di halaman mengenai Fakultas Kehutanan itu dikatakan bahwa seorang apa itu untuk menamatkan pendidikan di fakultas ini harus menulis skripsi. Itu jelas sekali itu. Itu saya kasih apa itu panah merah itu kan ya. Merah, ya. Ya. Skripsi itu jelas sekali ini. Ini sekali lagi pada audiens saya bicara berdasarkan fakta tertulis ya, bukan omon-omon gitu. Apa itu omon-omon ya? Bukan omon. Ini buku tertulis buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 ya. Dan di halaman mengenai penjelasan Fakultas Kehutanan dikatakan apa namanya beban yang antara lain harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar insinyur adalah menulis skripsi. Tidak ada tesis ya, skripsi. Itu bukti otentik itu. Nah, di slide berikutnya itu saya gambarkan di sini skripsi UGM, mahasiswa UGM dari tahun 60-an. Mas Her. Lengkap sekali ya. Datanya lengkap banget. Iya, saya khawatir apakah masih ada di UGM ini ya. Misalnya ini apa itu dari Srijati misalnya. Tentang barisan pemuda. Jadi kebanyakan ini memang tentang sejarah ya. Tapi jelas kalau satu universitas itu kan punya satu pola. Tidak mungkin Fakultas Sastra misalnya itu berbeda istilahnya dengan Fakultas Kehutanan atau apa tidak itu. Nah semua itu ditulis kan dua atau 3 slide yang berikutnya itu Mas itu menunjukkan bahkan di terakhir itu saya zoom kan jelas itu skripsi ini diajukan kepada panitia ujian Fakultas Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada dan selengkapnya ya. Jadi skripsi ini ya jelas itu skripsi ya. Nah, jadi tidak ada keraguan bahwa untuk jenjang S1 sejak semula itu Universitas Gadjah Mada itu memakai istilah skripsi. Ya, jadi istilah skripsi itu memang jelas untuk program jenjang sarjana. Jenjang sarjana. Karena pada waktu itu ada yang ditulis untuk yang ditujukan tesis ya pada waktu itu. Iya, tesis ya. Pertemuan di Fakultas Kehutanan UGM ya pada waktu itu ya. Iya. Nah, istilah tesis itu jelas untuk pasca sarjana ya. Atau S2 atau master gitu. Itu terlihat dalam slide itu yang buku merah daftar koleksi tesis Universitas Gadjah Mada gitu. Dan saya zoom beberapa, jelas sekali itu bahwa tesis pasca sarjana. Jadi istilah tesis itu dipakai di UGM untuk S2 untuk pasca sarjana. Nah, jadi kalau kita berdasarkan data begini itu tidak ada keraguan menurut saya bahwa istilah skripsi dipakai untuk S1 dan tesis bukan dengan H ya tapi TE begitu. Kalau saya tidak salah dalam halaman yang dipolemikkan itu skripsi Pak Jokowi itu pakai H gitu tesis gitu. Ya. Nah, jadi itu berdasarkan fakta yang saya temukan ya. Jadi itu beberapa hal yang saya temukan yang saya kira perlu saya sharing dengan khalayak di Indonesia. Terserah berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak itu tentu terpulang kepada orang di sana begitu. Ya. Tapi gini, ada beberapa hal yang kalau kita nggak mau masuk ke wilayah polemiknya, berarti kan kita bicara bahwa betapa saya mesti menggunakan kata betapa amburadulnya gitu ya pendokumentasian di UGM kan itu satu kan ini juga buruk untuk sebuah universitas yang punya kredibilitas seperti UGM itu yang pertama betul. Yang kedua itu juga bisa menimbulkan kecurigaan gitu mungkin kalau kita berpikir nggak mungkin UGM seperti itu UGM pasti bagus berarti kalau UGM-nya benar berarti ada yang mencurigakan kan kira-kira begitu jadinya. Iya, betul ya. Dan sebagai lembaga sebesar UGM menurut saya memang
apa itu sudah dari awal sebenarnya pendokumentasian, pengarsipan ya, dan pengayaan apapun ya, sumber-sumber baik pertama maupun kedua itu harus dimiliki oleh UGM gitu. Saya melihat juga dari jauh, Mas Her, polemik ini telah membuat beberapa kalangan di UGM itu melenceng dari berpikir rasional, melenceng dari berpikir logis, melenceng dari berpikir argumentatif yang merupakan basic, pure basic dari institusi akademik kan. Kan kita mengajar universitas itu mengajar manusia kan berpikir logis ya. Misalnya saya lihat itu yang terakhir soal bukti pembayaran semester apa itu? Oh, SPP. SPP, iya. Ya. Kan itu tidak mungkin kalau ditampilkan satu saja. Dan saya lihat itu sudah ada komentar. Satu itu tahun 82. 81, 82 gitu ya. Iya, jadi kan tidak cocok dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa beliau tahun 80 mulai gitu. Jadi apa namanya, saya kira sampai batas tertentu saya lihat polemik ini memiskinkan, mendegradasi berpikir rasional semua orang begitu, termasuk orang akademik begitu. Iya. Oke kan, tapi kan yang jadi masalah karena kemudian itu yang memberikan justifikasi gitu bahwa ijazah aslinya adalah Bareskrim yang memang tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu kan jadi tambah kacau lagi. Dan data-data itu kan dipapat yang Anda sebut tadi, SPP itu kan itu data yang diambil dari yang dipaparkan oleh Bareskrim. Belum lagi belakangan yang soal nilai Pak Jokowi juga itu yang itu ada nggak di Leiden transkrip nilainya Pak Jokowi? Saya kira tidak ya. Kan transkrip nilai itu ya. Tapi kalau di Leiden, kalau Mas Her mau melihat kartu mahasiswa Hamengkubuwono 9 itu ada. Oh, ada? Iya, ada. Itulah kartu mahasiswa satu-satunya dari Hindia Belanda, mahasiswa Hindia Belanda yang punya foto, Mas. Karena beliau ningrat kan. Bayangkan 100 tahun yang lalu kartu mahasiswa saja masih disimpan ya. Jadi pengarsipan itu yang membuat yang luar biasa perpustakaan Leiden itu luar biasa begitu. Nah, jadi saya tidak tahu apakah kartu mahasiswa Pak Jokowi itu masih ada. Tidak ada, barangkali sudah. Kalau ada ya. Itu luar biasa sekali ya. Dan satu lagi menurut saya polemik ini sudah, dan ini apa namanya, mungkin masih merupakan ciri di negara kita itu. Ini polemik mengenai sebuah ijazah. Ini logikanya harus melibatkan filolog, melibatkan ahli tinta, melibatkan ahli apa namanya, cap kertas dan lain sebagainya. Kita punya banyak filolog, kita punya ini. Ini bukan urusan Bareskrim itu, apa urusannya begitu ya. Jadi itu yang membuat apa namanya, masyarakat menjadi gaduh karena ini gitu. Mudah-mudahan sebenarnya kalau dari sisi Anda nggak membuat tambah orang bingung lagi, bukan ya? Tapi satu hal aja ya. Satu hal yang pasti bahwa kalau dari data-data itu menunjukkan betapa kacaunya ya pengarsipan ya, administrasi dari UGM, kasus yang sebesar. Nah ini bahaya loh ini. Karena orang sekarang mulai nggak percaya terhadap UGM sebagai sebuah kampus yang cukup kredibel. Bahkan mahasiswa BEM-nya sendiri udah mengajukan mosi tidak percaya kepada rektor. Iya. Jadi ini sesuatu apa namanya, saya tidak tahu jin sudah keluar dari botol, toh Mas Her, untuk mengembalikannya bagaimana. Tapi banyak hal yang baik dari UGM ya. Saya tahu punya banyak teman-teman yang dari segi intelektual bagus di UGM. Tapi ya seperti contoh tadi saja, mengapa masa jabatan 2 orang dekan di lingkungan UGM itu bisa beda-beda ya. Bisa berbeda-beda dicatat gitu. Bahkan misalnya, mereka sendiri yang menuliskan juga berbeda kan gitu ya. Iya, mereka sendiri orang dalam sendiri gitu berbeda. Baik. Dan ini kalau tidak ada masalah ini kan ini tidak terbongkar. Tidak terbongkar dan tidak menimbulkan problem gitu. Tapi kan
itu gunanya menurut saya seperti di sini dalam penulisan sejarah itu memang harus cross check ya, ya harus hati-hati begitu. Baik, Dr. Suryadi dari Universitas Leiden atau Leiden University di Belanda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas Her. Makasih, Mas Rida. Iya, iya. Salam.